Iya, kalau puber kedua sih menurut gua lobang tuh sama-sama aja ya, Man. Jadi Anjir. Betul kata gue. yang lu cari apa casingnya kan? Job Desk Day 1. Untuk obrolan kita di awal tahun ini, mari kita bahas sesuatu yang sakral di dalam pekerjaan kita. Lo gak ada nih bahas atau misalkan bertanya ke gue kayak, Amang apa itu? Syak gitu loh, tanya dong. Gue BTW gue ada partner nih ya, sorry ya, gue ada partner. Tapi diem-diem baik emang gak ada guna. Enggak, sakral apaan sakral? Asal lo tahu ya, dari pekerjaan atau job desk ini tuh sesuatu yang dibilang bisa menaikkan pekerjaan lo, jabatan lo, bisa juga menjatuhkan jabatan lo dalam pekerjaan. Nah, it's a questions in my mind. You know what? Ini job desk atau permasalahan? Kan kita di luar job desk. Gua enggak. Ntar nih, gue nggak ngerti nih maksudnya apa. Aduh, kalau nggak ngerti. Aduh, pengen gosip tapi ini nggak boleh gosip kan ya? Boleh. Oh boleh. Oke. Jadi gini. Asal lo tahu. Nggak apa-apa, lanjut. Asal lo tahu. Dalam kasus di Indonesia, khususnya satu daerah, di mana tingkat perceraian di daerah itu lumayan tinggi loh. Daerah mana itu? Daerah mana? Shh, kita nggak boleh bilang. Lah boleh lah, wah. Nggak boleh cuy. Ya kayak misalkan di Banten. Di Banten kan luas. Langsung to the point, man. To the point ya. Enggak. Soalnya gue kemarin kayaknya baru ngeliat beberapa berita di YouTube. Itu emang kalau nggak salah angkanya 7.000, sekitar 7.000-8.000 kasus perceraian di tahun 2024. Oh my god. Kayaknya grafiknya tuh dari setiap tahun selalu meningkat. Nah, dan mungkin nanti di 2025 jangan dong. bakal meledak. Menurun dong. Jangan gitu coy. Kita kan berharap jangan ada terjadi beginian di dunia kita Indonesia tercinta ini, ya kan? Tapi ini kayaknya terlalu lama bridgingnya. Iya, by the way, kita dengan tema kita ya, yaitu cheating. That's mean bohong atau dimaksud dengan perselingkuhan di dunia perkantoran. Suara lu kayak kucing kecepit. Makasih. Asal lo tahu ini gede-gede gue selama gue kerja di tempat gue. Gimana tuh? Nggak boleh dong gue sebutin, Cong. Iya nggak, maksudnya gimana ceritanya? Iya, jadi gini. Dalam suatu unit divisi ada aja bagi member-member di sana yang melakukan hal layaknya pasangan kekasih dalam satu divisi atau ruangan atau dalam satu kantor, di mana staf biasa bisa berpacaran dengan pejabat. Kok pejabat? Gue ngomong bahaya ini. Oh, pejabat berarti arahnya udah ke pemerintahan ini. Enggak, maksudnya sektor yang lebih tinggi yang di mana masing-masing mereka punya pasangan yang sudah sah, malah punya anak, malah cucunya segudang, ya kan? Tapi nggak sadar diri sih. Satu yang mau nambah nafsu, satu lagi mau naikin value apa ini? Tapi Sya, lu pernah denger nggak kalau ada istilah harta, tahta, gegabah sama Agus Buta? Anjay. Harta, tahta. Buntung. Ada Agus Buntung, ada Agus Buta, lu nggak tahu? Iya tahu gue. Iya, harta, tahta, wanita. Oke. Jadi ketika memang pria sudah mendapatkan harta, tahta, pasti larinya ke wanita. Cuma
gue agak gimana gitu ya sama wanita yang dimana wanita ini kan udah punya pasangan nih. Mohon maaf ya, tapi kok masih ya mau aja sembunyi-sembunyi memiliki hubungan dengan rekan kerjanya, dengan another people yang itu nggak sah coy gitu loh. Emang ada apa sih? Coba dong temen-temen cewek cerita kenapa kok bisa begitu bagi yang selingkuh gitu loh. Atau mungkin ini yang dimaksud dengan puber kedua. Puber emang kedua. Puber kedua? Iya. Emang gimana tuh puber kedua ya? Ya gue asal ngomong juga sih, gue Iya nggak tahu. Anjayani, dasar Agus buta. Oh enggak, maaf ya, Agus udah sehat kok, udah bisa lihat ya, maaf ya. Nah, terus gini nih bro, gue kasih tahu ya, gue itu ini pengalaman gue ya di pekerjaan gue saat ini, dimana memang ada salah satu temen gue yang bisa dibilang punya hubungan spesial dengan rekan kerjanya yang dibilang jabatannya lebih tinggi lah dari kita gitu ya. Gimana tuh ceritanya? Jadi gini, yang gue tangkep, jadi salah satu cewek ini kita sebutlah A, kalau cowok B gitu ya. Maaf ya, A ini sudah memiliki suami sah serta anak yang ya lucu lah gitu. Gak bisa bilang cantik ganteng ya, lucu aja ya kita ya, cakep gitu satu. Nah terus si rekan yang si B, rekan kerja yang B itu bisa dibilang punya istri tuh cakep banget gila, dan dia punya anak 5. Anaknya 5. Anjay. Oh berarti dia ternak lele. Dengkulnya kuat berarti itu. Oh why ya. Oke. Terus bisa dibilang si A ini pertama kali masuk kerja memang langsung di bawah di bawah ke bawah apa ya namanya? Langsung bawahannya gitu atau di bawah dia atau bawahannya? Menjadi bawahannya si B. Oh. Menjadi bawahan atau stafnya B. Oh iya. Nah, di sanalah pundi-pundi kecintaan, benih-benih cinta mulai tumbuh menjadi padi. Enggak, serius. Oke. Gimana ya? Gak tahu ya, ini versi ceweknya si A bilang bahwa gue gak pernah nih ngerasain rasa cinta yang seperti ini dari laki gue. Gue mikir, hah? Terus emang laki lo gak gitu? Enggak. Dan gue nanya dong ke B, ini di beda waktu ya. Gue tanya ke B, B, emang lo sama si A serius? Enggak juga, katanya gitu. Loh, kok gitu? Ya gue cuma ngelampiasin kesenangan aja sih. Ya mungkin sama yang kayak lo sebut, puber kedua. Loh. Jadi gimana nih? Nah, mereka menjalin hubungan spesial layaknya anak remaja pada zaman sekarang, ya kan? Tanpa sepengetahuan dari masing-masing pasangan. Gue tahu jir, gue pengen ngadu ke masing-masing pasangan cuma gak kenal. Kan bahaya ya. Nah terus, waduh ini bahaya nih. Bukan hanya dari pekerjaan tapi dari masing-masing hubungan mereka juga bahaya nih ya kan. Kita kan tidak mau mendapati suatu dosa di antara mereka, tapi kita di tengah-tengah ya kan. Syaitonirrojim banget nih kita ya kan. Nah terus dan akhirnya gue dapat kabar-kabar ini, ujung-ujungnya tuh memang si A pisah sama suaminya. Perihal dia tahu nih efek dari hubungan ini. Kayaknya sih belum tahu lakinya ya.
job desk. Jangan ditambahin. Iku jadi gosip ih, astagfirullahaladzim. Lanjut. Oke. Nah, cuma kan kita tahu ya, kalau sudah terungkap suatu hubungan yang haram, yang tidak boleh gitu, harusnya kan kita ya udahlah, ada salah satu yang mengalah. Ini udah ketahuan. Udah coy, satu kantor udah tahu kalau mereka punya hubungan spesial. But you know what? Si A masih bertahan, B malah naik. I don't know why. Naik apa maksudnya? Naik jabatan anjir. Oh. Elah. Itu. Ya kan emang gak ada hubungannya perselingkuhan sama Tapi karir. kan maksudnya dalam ya kertas hitam dan putih itu kan jelas ya, dalam peraturan segala macam, menghindari yang namanya perzinaan segala macam gitu ya. Mungkin ya dicatat ya, MEIW apa ya Cimiwi. Ya. Apa sih bahasa CMIIW? Forgive me if I'm wrong. I don't care about that. Gitulah ya. Nah jadi gue mikirnya gini sih, hal yang seperti itu kan takutnya kita apa ya, di generasi selanjutnya akan tercontoh. Kita kan menghindari yang seperti ini, dan gue berharap ke generasi kita selanjutnya ini untuk mengikat yang namanya adab, terus namanya etika dalam bekerja, dan tahu yang mana yang salah mana yang benar. Lu udah gede coy, lu udah gede mana? Iya tau lah namanya pilihan antara iya, tidak, salah, benar. Lu udah gede lah, masa dikasih tahu lagi? Terus yang dari SD, SMP, SMA lu kagak diajarin apa ya? Kuliah lagi loh. Syah. Oke. Ini kayak menurut pendapat gua sebagai orang yang bisa dibilang gak bijak ya, karena orang bijak kan bayar pajak. Iya lagi, gua dong. Oke. Lanjut bro. Sebenarnya perselingkuhan itu terjadi kalau menurut gua karena dari masing-masing orang itu butuh, karena mungkin dari pasangannya itu pasti selalu ada kekurangan. Lo mau lanjut atau gue yang mau komen? Ya, silakan. Oke. Sebenarnya kan itu kan dari akad kita pertama bersama pasangan ya. Kalau misalkan di agama lain, maaf kalau misalkan salah ya, misalkan Kristen atau Protestan, adanya akad di mana ketika salah, ketika benar, maupun salah maupun benar, benar salah selalu bersama, sakit senang selalu bersama, ya kan? Nah itu telah terciptanya pernikahan suami istri, ya gitu kan? Kalau kita di Islam, ya akad kita, ya dengan adanya akad, terus kita berjanji bahwa kita menikah ini adalah bertanggung jawab, baik sakit, senang, sedih, suka duka, dan apapun itu sudah diakadkan, sudah disalamin nih. Sudah real, ini pasangan kita, maupun jelek, burik, apapun itu di pasangan, terima coy, ya kan? Kok bisa burik? Ya kalau karena itulah penentuan kita ya, maksud gue ya kalau lo nggak mau sama dia ngapain nikah sama dia? Kalau lu bilang itu jodohnya ya lu terima gitu loh. Kalau bosen, gue nggak bisa bilang ganti yang lain sih, nggak mau. Nah makanya gimana cara mempertahankan pernikahan yang seperti itu? Tolong dijawab ya bapak. Oke. Ini menurut saya sebagai pakar dari segala pakar. Nikah berapa tahun pak? Sebenarnya untuk pernikahan ini menurut gue pribadi ya. Oke. Semua itu tergantung dari komunikasi. Mungkin ini dari sosok prianya, mungkin ketika dia pulang kerja nggak langsung komunikasi dengan istrinya, langsung rebahan. Padahal kan istri di rumah itu sama-sama kerja, sama-sama capek. Pas pulang suami nanya
inisiatif lah Iya. bahasanya ya. Ma gimana hari ini? Oh mama papa. Masak apa? Iya. Tumis ikut? Romah tumis. Iya. Oke. Jadi emang dua-duanya tuh harus saling mengerti. Iya, I Sebenarnya know. cuma butuh komunikasi aja sih menurut gua. Tuh cuma ini dari pandangan gue ya. Cowok itu emang susah. Kayak gimana ya? Kita kan mau dipekain nih cewek-cewek. Ya, Kenapa cowoknya gak mau peka? Harus ditonjok dulu nih mau. Kok gitu? Inisiatif kenapa? Gitu maksudnya kali. cowoknya yang nanya dulu. Iya, Oh. gak ada inisiatif nih rata-rata ya. Menurut observasi saya yang bekerja di sini, yang menanyakan kepada khalayak cewek-cewek yang sudah berkeluarga, cewek nggak tuh, wanita-wanita yang sudah berkeluarga, bahwasannya memang ini hubungan yang rada-rada renggang ya. Memang suaminya itu kayak udah numpang tidur, makan, ngelakuin Berangkat kerja. kerja itu doang tanpa komunikasi yang baik dan benar gitu. Padahal, hey, di rumah itu ada gue gitu loh. Masa gue jadi pembantu di sini cuma ngelampiasin nafsu lo doang atau ngasih makan lo doang gitu loh. Please, tolong dong nih cowok, atau gue salah nih sebagai cewek. Tolong cewek kasih gue something kritik. Atau mungkin ego cowoknya ya, merasa dia pemimpin, Nah, tidak terima masukan. Ya berarti balik lagi kedewasaan. betul. Nah, ini kayaknya jauh banget nih kita Kedewasaan butuh waktu sih. Iya betul. Tapi kedewasaan tidak mengenal usia. Iya, butuh waktu berarti. Oh ya udah deh. Apa tunggu mati dulu kali ya? Oh. Tapi itu kalau dari segi cowoknya berarti kan emang kurang komunikasi aja. Betul. Nah, Sebenarnya masih bisa diperbaiki sebelum ya retak bahkan sampai hancur. wow. Masih bisa sih dibenerin. Iya. Tapi kalau emang perselingkuhan itu kan balik lagi niatnya. Iya sih. Kalau dia Niatnya ingat ya. istri di rumah, ingat anak, nggak mungkin lah. Tapi kan ada yang begitu juga banyak, coy. Enggak deh, banyak yang baik juga. Maafkan aku. Ya begitulah ya. Gue bukannya mendukung apa ya, sisi wanita yang aku tersakiti, aku ini, aku itu, enggak juga sih ya. Maksudnya kan balik lagi dari komunikasi antar pasangan, atau memang bisa dibilang BGST banget ya ini orang gitu, mungkin makanya dia pengen nyoba-nyoba, hasilnya duar. Tapi gue mau nanya, kalau laki-laki kan selingkuh buat nafsu. Kalau perempuan selingkuh buat apa ya? Nafsu juga kali ya. Nafsu. Atau misalkan kurangnya rasa sayang, rasa pelampiasan yang tidak didapati di rumah, akhirnya ada di luar. Beli deterjen ada yang tulisan deterjen sayang. Aduh, iya lagi. Gratis piring gak tuh? Cuma butuh kasih sayang doang. Ya nggak deterjen juga lokasi. Ya gitulah pokoknya ya. Cuma ya itu mungkin dari sisi cowok pelampiasan nafsu. Kalau di sisi cewek kekurangan nafsu. Kekurangan kasih sayang. Gitu. Nah, jadi balik lagi back to laptop. Perihal tentang perselingkuhan di kantor. Nih, gue saranin nih ya ke istri-istri yang di rumah, istri-istri yang bekerja di rumah, alias ibu rumah tangga atau punya pekerjaan memang di rumah gitu ya. Semua kerjanya di rumah. Baikinlah suaminya. Mungkin karena capek, mungkin dia nggak mau ngobrol, mungkin ya. Misalkan suami capek bekerja, just so give a welcome. Di luar job desk. Jangan ditambahin. Oke, jadi gini, untuk pasangan, untuk wanita, yang khususnya gue sebagai wanita, ini mau ngasih tahu aja nih, wanti-wanti sama laki lo, kasih aja super duper kasih sayang kalian ke mereka. Kalau nggak dibalas juga jambak, guys, jambak.
tendang, injek leher mereka. Ya, injek. Lo kalau nggak dikasih nafkah batin, awas aja seret mereka. Seret pasangan lo, guys. Gitu sih. Tapi emang kalau perempuan itu sebutuh apa nafkah batin itu? Sangat dibutuhkan dong. Gila. Jangan tanya gue belum. Oh iya, nggak mas. Iya, Kalau dari pandangan lu gimana? Kalau pandangan gue sih wajib itu mah. Karena kan kalau cewek kan punya perasaannya harus diisi. Harus diisi. Yang diisi Dengan oleh kegiatan? orang yang sah. Ya jangan tanya kegiatannya apa, kocak. Ya kan. Nah, jadi just be careful. Untuk laki-laki juga bahwasanya lo kalau main perempuan lain di luar sana ya, kalau lo punya pasangan dan lo main di belakang bini lo, ada undang-undangnya tahu. Kalau bisa dipenjara, mungkin kalau dipenjara full kali ya. Ya kalau udah menikah di penjara ya nyusahin dua-duanya ya. Iya lagi. Jadi gini, gue pengen banget nih minta pesan dan arahan dari lo yang udah nikah untuk kita yang belum melaksanakan ibadah wajib ini gitu, ibadah lama ini ya kan. Boleh dong sarannya, ya walaupun lo bisa dibilang pernikahan lo juga baru lah ya. Tapi mungkin itu sebagai salah satu di mana ini kisi-kisi gue nih untuk bisa mempertahankan pernikahan gue nanti gitu. Oke. Ini pernikahan gue tuh di tahun 2020. Berarti sekarang udah beranjak 5 tahun ya. Oke, congratulations. Nggak usah. Oke, thank you. Kalau menurut gue, ketika gue memilih pasangan, itu tuh kayak bener-bener kayak emang udah chemistry dan komunikasinya tuh harus sudah terbangun. Jadi gue nggak mau ngasih gap ke pasangan. Oke. Jadi kayak misalkan ada permasalahan apa, cerita, tapi nggak ini dari sisi gue ya. Tapi menurut gue memang tetap ada sesuatu yang harus dibicarakan, privasikan, dan mending tidak harus dibicarakan. Oke. Pasangan. Jadi ya mungkin sebagai laki-laki ya pinter-pinter lah menjaga perasaan pasangannya. Jadi tidak semua apa yang kita alami itu harus langsung disampaikan. Oke. Tapi well. Kayak misalkan oke. Di kantor ada yang suka sama kita, nggak bisa tuh kita langsung kasih tahu ke istri, ke pasangan. Akhirnya nanti bakal jadi ribut. Nah, balik lagi ke diri kita. Mungkin kita yang harus lebih was-was. Kita yang harus mundur. Oh iya, jadi, betul. Iya, jadi mungkin dari pribadi si cowoknya sendiri. Betul. Nah, ketika mungkin ada hasrat ingin selingkuh atau mungkin karena bosan, coba deh lu diinget-inget dulu. Kenapa lu pilih dia sebagai pasangan lu? Oke. Bener banget sih, gue setuju sih. Dari komitmen sih. Iya, susah-susahnya dulu gimana? Pacaran udah berapa lama? Udah nikah, apalagi kalau udah punya anak. Tanggung jawabnya besar banget loh. Lihat deh foto anak, masa iya masih ada kepengenan selingkuh? Iya lagi. Tapi itu dari gue ya, kalau nggak tahu dari orang yang sampai udah selingkuh tuh gue juga nggak tahu ya. Mungkin nanti bisa kita undang pelakunya. Iya. Wah, takut gue. Jadi gosip malah iya harus fakta. Oke. Kita coba nanti undang. Kalau viewersnya sudah melebihi 10 juta lah, 10 juta. 5.000. Jangan ngimpi aja 5.000. Takut. Gue gak mau sampai 5 juta, tapi 5 juta deh. 5 juta. Boleh. Oke. Likes-nya berapa? 1 juta. Enggak. Anjir. Video pertama like 1 juta. Mana tahu laku, ya kan? Oke. Itu kalau menurut gue sih bener banget dari komitmen, baik dari cowok, dari prianya maupun dari wanitanya. Ini sisi gue sebagai wanita. Ini pesan aja sih untuk wanita bahwa pegang teguhlah dengan janji nikah kalian ya guys. Pegang teguh pasangan kalian, karena itu untuk sehidup semati. Jadi coba lihat, walaupun misalkan suami lo lagi bete-bete tidak memberikan nafsu batin, coba komunikasikan, obrolin berdua. Kok ke batin mulu anjir?
Ya kan nama juga Oh, iya. cewek. Gue main tuh, perasaan. Oh iya. Iya kan lu tadi kan menurut lo oke, ada yang perlu dipilah dari obrolan untuk ke istri, ke pasangan. Kita pun dari yang cewek juga kayak kita jadi sandaran suaminya loh, mau ngobrolin atau enggak. Atau misalkan si istri atau si ceweknya ini kayak what you need gitu loh, sini I'm here gitu. Kalau nggak mau mereka ya udah empas cantik deh, capek gue ngasih tahu ya kan. Perempuan suka dikasih surprise kecil nggak sih, kayak misalkan Wah pulang gue beliin es krim atau gue beliin ini nih coklat salah atau satu rahasianya nih guys ya, kita nggak melihat harga tapi kita melihat effort. wah. Itu yang dibutuhkan dari wanita di luar sana. Maupun simple, lo datang surprise, lo kasih cireng, lo kasih batagor segala macam. But we happy karena effort cowoknya untuk inget kita gitu loh. Jadi jangan ditanya kamu mau apa, jangan beliin. Udah kasih dia surprise kecil pun kita seneng. Kecuali kasih kutu juga nggak mau itu tolak mentah-mentah, udah kecoa apalagi gitu kan. Gitu maksud gue. Jadi just simple but makes happy, itu aja. Kita mau nilainya berapa, apalagi kalau dikasih berlian emas 5 kilo. Wah, itu nuntut, bahagia. jatuhnya nuntut. Itu udah kayak bahagia lahir batin lah. Tapi suara gue ya kenceng kan? banget ya. Kalau gue ngomong kayaknya langsung full deh. Tuh. Iya, karena suara gue tuh rada bass pilek. Ya, oke. Jadi gitu. Just simple tapi effortnya yang kita nilai. Oke. Oke, jadi kesimpulan pembicaraan kita hari ini, Jangan selingkuh di tempat kerja, ngerti, titik. Gila lo pada semua. Kalau mau apa namanya? Apa sih namanya itu? Puber kedua. Sorry. iya puber kedua. Puber kedua. Lo sama bini lo, sama laki lo. Heran gue. Iya, kalau puber kedua sih menurut gue lobang gue sama-sama aja ya, Mak. Jadi Anjir. Kata gue. yang lu cari apa, casingnya kan? Betul. Berarti cuma yang ngebedain itu cuma casingnya. Menurut gue sih ya sama aja rasanya, gak akan berubah, cuma casingnya aja. Ingat ya ladies ya, hati-hati ya ladies ya. Lo jaga-jaga diri lo ladies. Jangan sampai kayak gitu. Tapi sih benar, ini kayak dipanjangin gak apa-apa kali ya. Oke. Ini ada pengalaman Oke. dari temen gue sendiri. Temen lo? Puber kedua itu beranjak ketika umur kita sudah menginjak di angka 40-an. Holy what? Jadi meskipun kita bisa berpikir, ini yang berbicara hormon. Jadi ya gimana ya, mungkin hormon itu mempengaruhi pola pikir kita. Jadi ya kita bisa suka sama seseorang. Jadi Iya. ada daya tarik lebih ke orang. Karena mungkin ya kita udah ngelihat pasangan kita tiap hari di rumah mulu ya, itu aja, Iya, bednya itu-itu juga udah aja. kelihatan. Mana istri nggak dandan. Iya, dasteran mulu Iya. gitu ya. Nggak apa-apa Jadi sih, kayak gua- pengen fresh gitu ya kak. Tancep gas gitu Iya. kali ya. Versi Mungkin cowok. solusinya sih ibadah. Oh my god, ibadah is the first. Ibadah. Tapi kalau kurang ibadah gimana nih? Tingkatkan. Oh tingkatkan, betul, tingkatkan ibadah. Saya tidak menjelekkan, demi Allah tidak menjelekkan. Lu mau nyari jawaban apa tadi? Misalkan kayak apa kayak gitu, tapi udah emang ibadah the best. Maaf. Atau cari kesibukan yang lebih positif. Sebenarnya ketika ada niatan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, sebenarnya banyak waktu kosong. Oh, Banyak waktu kosong yang menimbulkan pola pikir itu tuh. I have a question. Ya. Oke, misalkan gue tahu nih para bapak-bapak di luar sana, kalau misalkan dia lagi bosan segala macam, cari hobi lah. Misal kayak mancing, mainin burung dara, Mainin ya kan? burung. Dara. Oh, dara. Terus atau misalkan melihara ayam, beternak, ini segala macam. Oke lah. How about ladies? Misalkan kayak, gue pengen punya hobi nih, tapi laki gue ngelarang. Laki gue begini. Gue nggak dikasih space, ngurus rumah mulu. Gimana? Sekarang kan udah 2025. Gua rasa
hampir semua wanita tuh udah melek teknologi. Sekarang lu mau apa? Mau jualan? Nggak mesti lu jualan di emperan. Sekarang udah ada platform online yang menyediakan marketplace. Mungkin lu bisa jadi afiliator. Nggak mesti punya dari produk, lu cuma info-info atau live iklan atau cari kesibukan. Itu kan menghasilkan. Lu bisa mendapatkan uang dari situ. Bisa dijadikan hobi. Atau lu suka masak nggak? Kalau perempuan suka masak? Ya suka. Dibikin video. Iya, maksudnya gini, bro. Maksudnya gue hobi sesuatu yang di luar rumah. Kegiatan rumah. Misalkan dia pengen jalan kemana, atau misalkan cewek kan beda ya sama cowok hobinya, misalkan shopping ya kan, atau misalkan pedicure and manicure. Karena tuh kayak, apakah lakinya mengeluarkan uang untuk bininya untuk kegiatan hobi itu? Berarti berarti lihat lagi dari sisi ekonomi si suaminya. Kalau memang kan tidak mencukupi, alangkah baiknya istri membantu. Tapi kalau memang nggak bisa, ya mungkin direncanakan jangka panjang. Mungkin ketika nanti dapat bonus itu bisa di save, atau ketika lebaran duitnya ada lebih di save dan nanti dipakai buat manicure pedicure. Anjir, bijak banget gue ya. BTW lebaran juga habis kagak ada simpen coy. Itu assalamualaikum waalaikumsalam udah tuh duit. Iya, misalkan juga hobinya suka mainin burung. Mainin burung tadi suami mainin burung dara, istri mainin burung beo gitu. Kakak tua ada. Iya, kan dipelihara, dilatih suaranya gitu kan, ada hobi begitu ya kan. Iya. Mana tahu istrinya punya hobi begitu, terus kayak hobi bercengkrama dengan orang-orang, atau misalkan suka naik gunung, turun gunung, jalan lincir, tergelincir. Oh gitu. Ya gitulah. Ikut ini sih Ninja Warrior kalau mau. Enggak, maksudnya kalau Oke. Ya kalau memang hobinya harus traveling atau keluar, mungkin bisa dikomunikasikan. Iya sih, sama suami. Nah, cara komunikasikannya mungkin yang salah. Betul. Menurut gua ketika suami pulang kerja, beri dia space waktu dulu, mungkin sejam 2 jam dia sambil rebahan, main HP. Si istri bikinin kopi kek. Nah, baru tuh diselipin. Wah, kayaknya enak deh jalan-jalan. Anjir. Pasti tuh dikasih, lu nggak mungkin nggak dikasih. Iya nggak yang? Mau nggak digituin gitu kan? Ya kali mau langsung nggak. Kan oke. Berarti. Tapi kalau 1 jam 2 jam itu terlalu lama nggak sih? Misalkan si laki lembur pulang lama. Terus misalkan ngasih space 1 jam 2 jam, kapan ngobrolnya, kocak? Ya misalnya dia pulang jam berapa gitu, atau mungkin besok paginya atau pas hari liburnya. Ya kan paginya kerja. Nah ini nih yang salah dari perempuan. Harus tunggu momen yang tepat, tidak bisa dipaksakan. Nanti kalau dipaksakan ujung-ujungnya berantem. Oke. Kasih dia istirahat dulu. Kasih dia ya cemilan atau kopi. Oke. Panjang ya nih? Panjang ini kayaknya bener-bener ngembang banget ya. Kayak adonan donat gitu kan, ngembang banget. Dari yang kita ngomongin tentang perselingkuhan di perkantoran lah, emang sampai sekarang langsung kayak pengerti akan hal masing-masing dari suami istri gitu ya. Jadi ringkasan kita pada hari ini adalah, ya udahlah jangan selingkuh. Titik. How about you? Sama, jangan selingkuh. Karena apalagi yang udah punya anak, lu harus mikirin boy, anak lu boy. Itu anak lu bukan nabi boy. Anjayani, bejir kata gue teh. Ya jauhilah perselingkuhan. Jika memang sudah di masa puber kedua, ingat lagi memori-memori bersama pasangan. Tengok lagi anak, perbanyak ibadah, atau cari kesibukan, main catur kayak ngeronda atau apa. Ngeronda hobi ya? Ya nggak tahu lah, maksudnya kegiatan yang positif kan. Oke. Kalau ada pelampiasan di kantor kan ngeronda, kalau ada maling bisa dilampiasin ke maling. Oh iya betul, mati tuh maling. Oke. Bye guys, thank you.